Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber semua di Hidayah Trip, mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini kita semua tetap diberi kenikmatan oleh Allah, diberi ridho oleh Allah, diberi inayah oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah dalam rangka kita menjalani berbagai macam aktivitas kehidupan kita. Oke, dalam kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan tentang mati sakjroning urip. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya istilah mati sakjroning urip ya. Istilah yang ketika dikaji itu akan dalam banget, dan ketika tidak dikaji maka itu hanya sebatas ucapan, hanya sebatas ungkapan saja, tiada berarti apa-apa. Tetapi ketika istilah mati sakjroning urip ini kita bahas, kita pahami, ini merupakan suatu cara bagaimana diri seseorang bisa mencapai kesempurnaan hidup, kesempurnaan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Karena mati sakjroning urip adalah suatu jalan bagaimana seseorang itu bisa kembali kepada Sang Tuhannya. Kita bahas ya. Oke, simak terus di Hidayah Trip. Sambil ngerokok, sambil ngopi, sambil nyantai. Yang penting dipahami, diresepi, dijalani. Kalau belum bisa, cari pembimbingmu. Ya, ditanyakan. Ya, karena namanya ilmu itu harus punya guru. Ya, harus punya guru. Mati sakjroning urip itu sebuah istilah. Mati yang dimaksud adalah berbagai keinginan dari nafsu diri kita. Berbagai keinginan-keinginan yang ada dituangkan dalam sebuah aktivitas ruang gerak kehidupan kita, baik lahir ataupun batin. Ketika nafsu keinginan diri itu sudah dimatikan, atau istilahnya sudah disisihkan, atau sudah diposisikan kepada tempat yang tepat, maka itu istilahnya mati. Sakjroning urip itu dalam mati dalam keadaan posisi kita hidup di dunia ini. Sakjroning urip di dunia, selama kita hidup di dunia, nafsu keinginan diri kita itu sudah kita matikan, sudah kita sisihkan, sudah kita posisikan pada tempat yang benar itu. Nah, manfaatnya apa? Tujuannya apa? Tujuannya gini. Seseorang yang menjalani suatu ungkapan mati sakjroning urip, ini adalah sebuah ungkapan bagaimana seseorang itu ingin menuju kepada Tuhannya. Ketika seseorang menuju kepada Tuhannya, itu seseorang itu harus melalui proses mati. Ya, tetapi proses mati itu sebelum jasad kita, sebelum roh kita meninggalkan jasad ini. Ini istilah mati sakjroning urip. Sedangkan kalau mati secara syariat adalah berpisahnya ruh kita dengan jasad kita. Sedangkan istilah mati sakjroning urip adalah matinya nafsu kita dari diri kita.
Apakah kalau nafsu itu sudah ditinggalkan, berarti nanti kita nggak bisa makan dong, kita nggak bisa beli motor dong, karena beli motor itu keinginan. Ya, pahami ya. Ketika seseorang sudah tidak punya keinginan lagi, maka yang ada adalah kebutuhan. Allah menjatah kita itu kebutuhannya sudah dipenuhi, kebutuhan manusia. Sedangkan keinginan Allah tidak menjatahnya, Allah tidak menjaminnya. Justru ketika seseorang mengikuti keinginan hawa nafsunya, justru itulah karena tidak dijatah oleh Allah, berarti perkara-perkara inilah yang menjadi semakin jauhnya diri kita dari Allah. Paham? Nah, ketika kita mengikuti apa yang sudah dijatah oleh Allah, berarti diri kita menerima apa yang sudah menjadi kehendak dari Allah. Nah, ketika seseorang sudah bisa menerima, menjalani kehendak Allah, maka seseorang itu akan selalu mempunyai sifat andab asor. Apapun yang terjadi, apapun yang ada, kita sadar diri bahwa segalanya adalah kehendak dari Allah. Nah, ketika seseorang yang sudah mempunyai sifat mati sajroning urip, dia itu sudah melupakan duniawiyah. Artinya melupakan duniawiyah itu apa? Artinya dia selalu ada di dunia, tetapi dunia itu tidak menjadikan permasalahan, tidak menjadikan kegoncangan, karena sudah disisihkan. Ketika mata terpejam, hilanglah dunia. Ketika telinga tidak mendengar perkara dunia, langsung hilang. Bahkan ketika mulut diam, hening, maka sudah tidak ada dunia lagi. Ketika seseorang sudah seperti itu, maka ruhnya akan cepat kembali kepada Allah. Disitulah nanti ada istilah ada istilah wusul, ada istilah kembali diri kita, ada istilah tawajuh, bermuwajahah antara sang hamba dengan sang khalik, sang makhluk dengan sang khalik. Karena yang maha suci itu hanya bisa bertemu dengan yang suci. Ruh itu suci, sedangkan diri kita itu, nafsu yang ada itu adalah kotor. Makanya nafsu itu dihilangkan, kemudian yang ada adalah ruh suci kita yang nantinya akan kembali kepada Allah. Janganlah engkau mati, berpisahnya roh dengan jasadmu ketika sudah meninggalkan dunia ini. Karena apa? Yang ada adalah kesesatan, tersesat. Ya, makanya dalam melakukan berbagai macam aktivitas ubudiyah kita, jalanilah dengan keikhlasan, jalanilah dengan mengharap berbagai hal yang berkaitan dengan ridho dari Allah. Jangan sampai melakukan berbagai macam ubudiyah kehidupan kita atau qada-qadarnya Allah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari hanya mengedepankan kepada keinginan nafsu diri kita yang akan menjadikan diri kita semakin jauh dari Allah. Ya, jadi mati sajroning urip adalah suatu ungkapan bagi seseorang yang ingin kembali kepada Allah, yaitu dengan cara apa? Menghilangkan berbagai macam sisi-sisi keinginan nafsu diri kita, karena itu yang menjadi penghalang dari diri kita bisa kembali kepada yang maha pencipta. Bagaimana diri kita bisa kembali, bisa wusul kepada Allah, adalah suatu usaha, suatu upaya dari diri kita. Kalau kita nggak mengupayakan,
lalu siapa lagi? Ya, makanya istilah mati sajroning urip mari kita lakukan. Bagaimana diri kita melakukan berbagai macam aktivitas kita, jangan sampai diri kita kemelekatan, terlena dengan permasalahan kemakhlukan yang sehingga Tuhan menjadi nomor yang kesekian. Bahkan Tuhan tidak ada lagi dalam diri seseorang. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia-manusia pilihannya, manusia-manusia yang selalu bisa mendapatkan hidayah ridhonya, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang tergolong manusia yang mulia di hadapannya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut maning bos, sing urung subscribe disit ya, supaya channel Hidayah Trip lebih manfaat. Satu klik dari jenengan yang belum klik menjadi klik subscribe, itu akan membawa